Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di subuh yang indah ini, marilah kita mengkaji diri kita agar kita bisa sampai, agar kita bisa mengenali siapa yang ada pada diri kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kajian saat ini, kali ini tentang hadas besar. Jadi menurut babagan syariat, hadas besar itu ya mandi besar. Mandi untuk menghilangkan najis-najisnya badan. Itu di sisi manusia yang serba manusianya. Jadi dengan membuang atau melaksanakan hadas besar ataupun kecil yang mensucikan masih ala manusianya. Jadi beragama dan bertuhan serta bersyariat masih ala manusianya. Hukum-hukum manusianya masih jauh dari hukum-hukum Tuhan, masih jauh dari agama, keyakinan, akidah, dan takwa kepada Tuhan. Karena ketika diri manusianya masih lebih wujud daripada wujudnya Allah, ketika diri manusianya masih merasa paling hidup daripada hidupnya Allah, ketika diri manusia masih merasa berkuasa dari kuasanya Allah, maka selamanya manusia hanyalah mensuci-sucikan dirinya sendiri. Manusia membangga-banggakan dirinya sendiri. Manusia mengeluh-eluhkan dirinya sendiri karena manusianya tidak bertuhan di dalam hatinya kecuali bertuhankan dirinya sendiri selama ini, termasuk saya juga. Sama, kita semua umat manusia sama pernah di makom atau duduk di tempat yang sama. Sesuai Al-Qur'annya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan terkena kematian. Makna setiap yang bernyawa pasti terkena kematian itu maknanya pasti manusia terkena dosa-dosa besar. Manusia terkena hadas-hadas besar. Apa kematian itu? Apa hadas besar itu? Yakni kematian dan hadas besar itu adalah ketika hati manusia sama-sama
ingkar kepada Tuhannya, sama-sama mensekutukan Tuhannya, sama-sama jauh dari Tuhannya, sama-sama hanyalah bertakwa, sama-sama hanyalah beriman, mengesahkan, mentauhidkan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud Allah, sebuah kematian jiwa. Itulah yang dimaksud Allah, hadas yang besar yang wajib disucikan. Jadi percumalah kita beriman dan berakidah. Jadi percumalah kita beragama dan bertuhan selagi kita masih menyandang hadas besar. Selama kita masih menyandang dosa-dosa besar. Selama kita masih menyandang kufur terhadap Tuhan yang telah menciptakannya, maka semua agama dan bertuhan, maka semua laku syariat-syariat yang kita jalani pun hanyalah dosa-dosa besar saja. Kenapa kok dikatakan dosa besar? Karena kita belum bersuci dari hadas besar. Karena kita belum bertaubat dari dosa yang amat besar, yakni mensekutukan Allah di dalam hati kita dengan diri kita sendiri. Allah disekutukan dengan makhluknya. Allah disekutukan dengan ciptaannya. Allah disekutukan dengan barang-barang yang dibuatnya sendiri. Coba kita hayati, coba kita pikirkan. Contoh, selama ini kita manusia membuat segala sesuatu selama ini. Berbuat apa saja, contoh membuat kue, membuat apa saja. Apakah kira-kira ada yang sama persis apapun buatan kita dengan diri kita? Contoh ketika kita membuat kue, apakah kue itu persis dengan kita? Contoh kita sebagai pencipta, pembuat motor, mobil, alat-alat pertanian, alat-alat elektronika, dan sebagainya. Apakah ada salah satu dari ciptaan-ciptaan, semua ciptaan-ciptaan kita itu ada yang sama persis plek dengan diri kita? Coba kita hayati dan kita pikirkan. Jadi tak satu pun ciptaan-ciptaan yang pernah kita ciptakan, tak satu pun buatan-buatan yang pernah kita buat itu ada yang sama persis seperti kita. Tak satu pun ada di dunia ini. Kenapa? Karena ciptaan, karena buatan itu adalah buatan makhluk, maka tak akan sama persis. Tak akan pernah bisa sama dengan yang membuatnya. Sama halnya Sang Pencipta. Selama ini kita menyangka hanya kita yang wujud, hanya kita yang hidup, hanya kita yang berkuasa, hanya kita yang bisa ngapa-ngapain di dunia ini. Berarti kita seolah-olah kita tidak sadar selama ini kita telah menyamai Tuhan. Kita telah mensekutukan Tuhan. Kita telah syirik kepada Tuhan. Dan itulah hadas yang amat besar. Kenajisan yang amat besar. Ketika diri kita masih merasa wujud di dalam hati kita. Ketika kita masih merasa hidup di dalam hati kita. Itulah tabir-tabir yang menghalang-halangi hamba pulang kepada Tuhannya. Dikira seolah-olah Tuhan itu sama dengan kita. Kewujudan Tuhan sama dengan kita. Kehidupan Tuhan sama dengan kita.
kekuasaan Tuhan sama dengan kita. Seolah-olah kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Atau bahkan kita memusuhi Tuhan. Bahkan kita mentiada-tiadakan Tuhan. Bahkan kita menggoib-goibkan Tuhan. Bahkan kita tidak berlakukan Tuhan di alam semesta ini, apalagi memberlakukan Tuhan kepada diri kita sendiri selama ini. Inilah yang dimaksud hadas yang sangat amat besar. Jadi ada hukum manusia, ada hukum syariat, pun ada hukum ketuhanan, hukum bagi Allah. Memang bagi manusianya seolah-olah dia melaksanakan hadas besar ataupun hadas kecil, seolah-olah manusianya sudah merasa suci manusianya di dalam hatinya. Inilah manusia yang menyerupai kesucian Tuhannya. Kenapa? Karena kesucian Tuhannya telah dirampasnya di dalam hati manusia menjadi kesucian manusianya selama ini. Bila hadas besar ini, bila kenajisan ini, bila dosa yang amat besar ini tidak segera kita taubati, maka ya percumalah Anda sekalian, percumalah saya juga, percumalah umat manusia memeluk sebuah agama dan mengaku-akui punya Tuhan, padahal di dalam hati kita, kitalah yang mentuhani Tuhan, kitalah yang merekayasa Tuhan, kitalah yang mempermainkan Tuhan, dan kitalah yang memusuhi Tuhan selama ini tanpa kita sadari. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata. Hadas besar di sisi Allah adalah ketika manusianya masih mensekutukan Allah di dalam hatinya. Mana mungkin manusianya bisa kembali kepada Tuhannya. Jadi rukun iman itu kembalinya hamba kepada Tuhannya, rukun Islam itu kembalinya hamba kepada Tuhannya, maka rukun iman dan rukun Islam itu akan jatuh, akan hancur, akan tak berguna. Hanya kiasan-kiasan saja bagi manusia yang belum kembali kepada Tuhannya. Jadi rukun Islam yang diketahuinya, rukun Islam yang dijalaninya selama ini hanya di dalam kepalsuan, hanya di dalam dusta-dusta yang sangat amat besar saja. Karena bagaimana mungkin kita bisa bersahadat atau menyaksikan Tuhan sementara kita masih membawa hadas yang begitu besar, masih membawa dosa yang begitu besar, masih membawa kesalahan yang begitu besar, masih membawa persekutuan dan kesyirikan yang begitu besar di masing-masing dada kita selama ini, termasuk saya sendiri. Jadi manakah mungkin kita bisa suci sementara di dalam dada kita masih mensucikan hanyalah diri kita sendiri, sedangkan di dalam dada kita masih ada wujud diri kita sendiri daripada Tuhan, sementara di dalam hati kita masih jadi sang penguasa diri kita di hati kita selama ini daripada dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan diri kita. Inilah ketidaksamaan antara sang pencipta dengan yang dicipta. Seperti yang kita ilustrasikan, logikakan di atas tadi, maka tak akan mungkin yang dicipta itu sama dengan yang mencipta.
Jadi untuk melepaskan dosa-dosa atau untuk melepaskan hadas-hadas yang besar ini bagaimana? Jadi bila tidak digurukan, mencari guru pembimbing, maka selamanya kita akan dimursidi, kita akan dinasehati, kita akan selalu dan selalu disesatkan oleh iblis dan setan bila kita belajar sendiri, bila kita hanya menyimak di YouTube saja tanpa datang kepada guru yang bisa menyampaikan, yang bisa menuntun sampai selesai, sampai lulus di dalam baiat, bimbingan baiat. Jadi selama ini kita seolah-olah aku kan sudah kenal Allah, hidupku ini kan Allah, aku di baiat Allah. Bila Anda pengertiannya begitu, silahkan. Jadi apa bedanya? Sama seperti waktu iblis setan disuruh sujud kepada Adam, tapi tak mau merasa lebih mulia daripada Adam. Jadi bila belajar tanpa guru pembimbing, ya akhirnya setannya tak mau sujud kepada keadamannya, pura-puranya paham, seolah-olah paham, tapi tambah jauh dari apa yang dipahaminya. Karena tidak digurukan, tidak mencari pembimbing yang bisa membimbingnya. Maka dari itu orang-orang yang merasa sudah paham, yang merasa sudah ngerti, jangan berbahagia dulu. Tapi bila itu jalan Anda, ya silahkan ikuti. Bila itu memang kemauan Anda. Kita kembali kepada hadas besar tadi. Selagi masih ada diri manusianya yang merasa paham, selagi masih ada diri manusianya yang merasa ngerti, apa bedanya dengan orang-orang yang sombong kepada Tuhannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi maknanya siapa orang-orang yang disampaikan atau yang dipilih atau yang dikehendaki Allah menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, bukan orang-orang yang mengkehendaki dirinya sendiri merasa kenal Allah, merasa paham Allah. Jadi yang masih merasa paham, yang merasa kenal, yang merasa ngerti masih hawa nafsunya sendiri, maka ya tambah besar hijabnya, tambah besar hadas besarnya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, dan Dia mengampuni apa saja dosa yang selain syirik. Jadi hadas besarnya manusia sesungguhnya di hadapan Allah itu ketika manusia masih menggaibkan Allah di dalam hatinya,
mentiadakan Allah di dalam hatinya, mematikan Allah di dalam hatinya. Itulah hadas besarnya manusia, itulah dosa-dosa besarnya manusia ketika dirinya masih merasa jadi Tuhan, masih merasa paling hidup, masih merasa paling kuasa, masih merasa paling ada daripada adanya Allah di dalam hatinya. Jadi itulah hadas besar atau dosa-dosa besar yang harus kita kikis sedikit demi sedikit, yakni saran jangan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Ibarat Anda waktu SD, SMP, SMA, kuliah enggan masuk sekolah formal karena biayanya besar. Akhirnya Anda beli buku-buku sendiri setara dengan SD, beli buku sendiri setara dengan SMP, beli buku sendiri setara dengan SMA, beli buku sendiri setara dengan kuliah. Anda baca-baca sendiri tanpa guru, Anda belajar sendiri tanpa guru. Kira-kira sampai kapanpun apakah Anda bisa lulus? Ya, tidak punya ijazah. SD-nya tidak punya ijazah, SMP-nya tidak punya ijazah, SMU-nya tidak punya ijazah, kuliahnya tidak punya ijazah. Kenapa? Karena kita tidak berguru langsung. Di dalam sekolah formal itu kita hanya berguru kepada hawa nafsu kita sendiri, ya akhirnya tersesat tambah jauh dari apa yang dituju. Itu babakan syariat, apalagi babakan hati, apalagi babakan jiwa, apalagi babakan nyawa, apalagi babakan hidup, apalagi babakan roh. Jadi carilah guru di sekitar Anda yang bisa menyampaikan Anda, yang bisa menerbangkan Anda kepada Tuhan Anda. Jadi jangan sampai belajar sendiri, akhirnya jadi sombong dan sok mengerti, akhirnya tidak bermanfaat, dan akhirnya suka debat-debatan, wai ora gelem ngalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hadas besar itu, yakni hadas besar itu adalah dosa-dosa besar. Jadi untuk kita melaksanakan syariat, sholat, puasa, zakat, haji, ya kita harus bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Apalagi bila kita masih mengemban dosa, bila kita masih mengemban hadas besar, kesyirikan, keingkaran yang besar di dalam hati kita kepada Allah, manakah kita mungkin dikatakan orang Islam di sisi Allah? Manakah mungkin kita dikatakan orang yang bertuhan di sisi Allah? Bertuhan saja tidak, berislam saja tidak di sisi Allah, apalagi bisa sholat, apalagi bisa zakat, apalagi bisa puasa, apalagi bisa haji. Semuanya hanyalah tipuan-tipuan iblis dan setan belaka. Manusia bila masih memegang atau masih mengandung hadas besar, maka seluruh amal-amalnya jadi makan iblisnya, diaku-akui sebagai amalnya, berarti manusianya melebihi Tuhannya. Manusia telah melebihi kekuasaan Tuhannya. Manusia sudah melebihi kehidupan Tuhannya. Manusia sudah melebihi keakbaran, kebesaran Tuhannya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah yang dimaksud hadas besar yang di syariat itu hanyalah kiasan saja, hanyalah simbol saja. Simbol-simbol manusianya. Bila manusianya masih nyembah simbol, manusianya masih nyembah bayangan, ya selamanya tersesat di dalam
lubuk hati manusianya yang terdalam dibakar dengan kebanggaannya, dibakar dengan kekuasaannya, dibakar dengan wujud dirinya. Itulah tempat manusia yang masih mengandung hadas besar, yakni neraka jahanam. Ya, termasuk saya juga pernah di neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Yakni ketika badan-badan ini masih diakui oleh manusianya dan hidup yang diakui manusianya, itulah api neraka itu. Abadan abada manusianya tinggal di dalam neraka hingga waktu yang ditentukan. Ketika manusianya sudah bertaubat dari dosa-dosanya, ketika manusianya sudah bertaubat dari hadas besarnya, maka saat itulah manusianya dientas dari neraka jahanam. Kapan itu? Ketika manusia dikerentekkan hatinya untuk berbaiat kepada pembimbingnya. Itulah abadan abada itu. Itulah kedewasaan hati itu. Jadi dewasanya hati dengan dewasanya manusia beda. Meskipun kadang usianya 99 tahun, tapi hatinya masih kanak-kanak, masih mengikuti kemauannya sendiri, masih mengikuti hawa nafsunya sendiri. Berarti meskipun usianya 99 tahun masih, tapi hatinya masih anak-anak, belum dewasa. Hatinya masih PAUD, belum dewasa. Kadang ada anak yang masih berusia 20 tahunan tapi sudah menyadari bahwa pentingnya untuk membebaskan diri dari segala dosa-dosa besar, untuk membebaskan diri dari hadas-hadas besar supaya bisa terbang, supaya bertajalli kepada Tuhannya kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang-orang yang dewasa meskipun umurnya masih baru 20 tahun. Inilah yang dikatakan umur panjang dan umur pendek. Jadi meskipun umurnya panjang 99 tahun, bila belum dewasa ya pendek umur di sisi Allah. Jadi tak ada imbasnya, tak ada manfaatnya panjangnya umur itu, hanya untuk kemaksiatan, hanya untuk mensekutukan Tuhan saja di dalam hatinya. Akan tetapi yang dikatakan panjang umur itu adalah meskipun umurnya pendek 20 tahun, tapi ia sudah mengenali kemana ia harus pulang. Itulah umur panjang. Kenal dengan hidup yang bakok daripada mengenali hidup yang fana. Itulah untuk melepaskan dosa-dosa yang besar ini, untuk melepaskan hadas-hadas yang besar ini, maka wajiblah kita mencari sampai mendapatkan, sampai memahami untuk melepaskan hadas-hadas besar ini, dosa-dosa besar ini. Jadi di dalam paparan uripi Allah, di dalam paparan uripi Allah ini, sedalam apapun pemahamannya, jangan tersilau, jangan tertipu. Ini semua juga masih kulitnya saja. Masih kulitnya, masih syariatnya. Anda harus mencari isinya, harus mencari ma'rifatnya. Apa yang terkandung di dalam paparan uripi Allah ini. Jangan berhenti di kepahaman saja. Lanjutkan mencari guru-guru pembimbing agar bisa melepaskan kulit-kulit ini, agar tahu mutiara-mutiara yang indah yang terdapat di dalam seluruh ayat-ayatnya Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.